Di video kali ini saya akan membahas game dari Game Boy Advance yang cocok buat kalian yang lagi bosen main game kompetitif atau juga game-game yang punya mekanik kompleks. Game-game sederhana yang ada di Game Boy Advance bisa jadi solusi supaya pikiran jadi lebih fresh dan jernih. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai videonya. Game pertama ada game Dragon Ball Advance Adventure. Game ini bercerita tentang Goku saat masih kecil. Game action adventure side-scrolling dengan sedikit platformer ini cukup sederhana untuk mekaniknya. Cocok buat yang lagi pusing bikin main game tapi gamenya yang nggak bikin tambah pusing lagi. Lalu game kedua ada Klonoa 2. Jujur saya pertama main Klonoa itu di PS1 dan ternyata Klonoa sudah ada di Game Boy Advance. Secara mekanik sebenarnya sama aja dengan Klonoa di PS1. Lingkungan yang sangat berwarna itu bikin nyaman maininnya, walaupun grafisnya cuma 2D sederhana aja ya. Lalu game ketiga ada Mega Man Zero 2. Mega Man itu selalu jadi game favorit saya ya sejak saya mainkan mulai zaman NES. Walaupun grafisnya terlihat sederhana, namun difficulty-nya cukup menantang buat dimainkan. Game selanjutnya ada Metal Slug. Untuk game ini kayaknya nggak perlu dijelasin panjang lebar ya, karena game ini udah jadi legenda ya buat game-game side scrolling shooting seperti ini. Mulai dari konsol lawas seperti GBA sampai ke Android pun sudah ada versinya. Rocket launcher. Game kelima ada Prince of Persia Sands of Time. Game ini pernah ada ya di konten saya, tapi pada waktu itu yang versi PS2. Kalau mainin Prince of Persia itu saya jadi inget game Aladdin di NES. Mekaniknya cukup oke untuk ukuran
game dari Game Boy Advance. Game keenam ada dari anime yang nggak tamat-tamat sampai sekarang ya, yaitu One Piece. Saya sendiri udah lama banget ya nggak ngikutin anime One Piece. Tapi buat fansnya, game ini bisa dijadikan sarana nostalgia ketika awal-awal cerita One Piece. Game yang terakhir ada Sonic Advance 3. Keputusan Sega untuk membuat game Sonic di Game Boy Advance itu menurut saya adalah salah satu keputusan yang luar biasa ya. Karena bagaimanapun Sega dan Nintendo dulunya itu bersaing di konsol war. Secara gameplay sebenarnya game Sonic ini masih sama ya dengan game Sonic sebelumnya. Tapi karena Sonic di sini nggak sendirian, itu juga jadi menambah gameplaynya lebih bervariatif. Walaupun sebenarnya juga bukan hal yang baru ya. Oke, itu aja ya kontennya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.